Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutub Rabbani wal arifin samadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin samadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin samadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana filah sanakhdha bi fazlillah wa ya antabu ya anjab wa ya sadatu ya akhbab wa antum ya ulil albab ta'lawan surulillah. Salnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashudu ajmakum lillah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa ta'ti bisyarati wa yasbu'an qadtuna lillah bikashfil hadbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi. Ya Allah, salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Ya rijalallah ayyan bi qudratillah. Ya rijalallah ayyan bi qudratillah. Ya rijalallah ayyan bi qudratillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Pertama-tama yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir banggakan, yang Al-Fakir muliakan. Semoga Allah memuliakannya juga dan membanggakannya juga, mencintainya juga, sehingga kita semua mendapat dicurahi nikmat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman, bertakwa, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup kita di dunia hasanah juga kita menemui Allah, berada di pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dirahmati Allah, sehingga kita bisa dimasukkan ke surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurat yang insya Allah aurat ini adalah untuk menarik harta. Jadi supaya hidup kita tidak miskin. Oh, atau Kiai pan sudah ada kodok-kodar takdir oleh Allah. Ada yang harus miskin hidupnya, ada yang sudah ditentukan untuk menjadi orang kaya. Iya, tapi ada kodo itu ada dua, ada kodo mubrom, ada kodo mu'alak. Jadi kalau memang kodo itu kodo mubrom, yaitu sudah tidak dirubah, yaitu kita pasrah kepada Allah.
apapun yang Allah berikan, Allah tentukan kepada kita, itu adalah terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan doa, ya kita misalkan ini ditakdirkan ya Allah, misalkan si A ini perjalanannya terjal, hidupnya miskin. Nah, misalkan setelah matinya masuk neraka, misalkan, Alhamdulillah min dalik. Tapi misalkan kodo itu kodo mu'alak. Dengan adanya kita berdoa kepada Allah, minta kita dijadikan orang kaya, minta kita dijadikan ahli surga, minta kita dijadikan dirahmati, dicintai Allah. Kodonya itu kodo mu'alak, ya dirubah oleh Allah. Ya, kita minta. Tapi kalau kita tidak minta, diam saja, kita tidak berdoa. Ya itulah yang berlaku. Apa yang telah ditentukan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita minta, walaupun sudah dituliskan, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan kita harus seperti itu hidup kita, tapi kalau kita minta kepada Allah, ya aku Allah, oleh Allah dirubah lagi tulisan itu. Makanya ada kodok mu'alak, ada kodok mubrom. Catatan juga, ada catatan indallah, ada catatan di Lauh Mahfuz. Jadi ada dua catatan. Jadi catatan di Allah pribadi langsung, ada catatan yang bisa dirubah-rubah. Jadi kita adanya doa ini ya untuk bisa dirubah nasib kita yang jelek. Kalau kita tidak berdoa, nasib kita yang sudah dituliskan jelek ya jelek aja terus. Makanya kita harus berdoa. Makanya Allah sendiri di dalam Al-Quran memerintahkan untuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u, berdoalah. Istajib lakum, kata Allah, aku berikan doamu. Tuh, jadi apapun catatan kita, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita minta dikabul, diberikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini insya Allah mau mengajarkan keampuhan, kematian, kemanjuran ayat Al-Quran ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, yaitu untuk menarik harta atau menarik kekayaan. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, kita adalah punya kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu adalah belajar agama. Jadi kita tausiahan, berbagi tausiah lah di antara kita. Gimana? Ada satu hadis Nabi yang berbunyi, ad-dunya mal'unatun mal'unun mafiha ila dzikrullah wa mawalah wa 'aliman aw muta'allima. Jadi dunia ini adalah Allah menciptakan dunia, tapi Allah pun tidak senang dengan dunia ini. Kenapa? Ya itulah, karena kebanyakan isinya itu yang banyak yang tidak diridhoi Allah. Ya, macam-macam lah. Sehingga Allah tidak suka atas dunia dan segala isinya. Sebenarnya Allah ingin sekali secepatnya menghancurkan dunia ini. Cuma Allah melihat banyak orang yang miskin, yang selalu taat kepada Allah. Terus banyak ya orang tua renta yang selalu berzikir kepada Allah. Itulah yang dipandang sehingga Allah mengurungkan lagi atas keinginannya. Jadi makanya kita harus cinta kepada fakir miskin, harus cinta kepada orang tua renta, jompo, harus cinta. Karena beliau-beliaulah kekuatan dunia ini. Dan lain sebagainya. Al-Fakir sebelum ke acara inti yaitu pengijazahan ayat al-mu'min wa qabatul khabir, ya seperti itulah. Jadi kita di dunia ini Allah tidak senang kepada dunia dan isinya yang tidak mengandung, yang tidak bernilai ibadah. Tapi Allah cinta kepada apa? Yaitu zikrullah. Jadi Allah
mencintai tempat-tempat zikir, tempat-tempat belajar ilmu, tempat-tempat pembahasan ilmu, wa mawalah, dan apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan, wa aliman au muta'alima, dan cinta kepada pengajar-pengajar keagamaan dan kepada para pelajar keagamaan. Jadi yang mengajar, yang belajar, santri, kiai, ustaz, ustazah, itulah. Dan tempat-tempatnya, madrasah, surau, pesantren, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rumah megah, bukan. Bukan gedung berbintang, bukan. Tapi adalah tempat-tempat ibadah, tempat-tempat majelis taklim, itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada satu hadis Nabi, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kita melewat terus kita menemukan riyadul jannah, taman surga, makanya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah, apa itu taman surga?" Kata Rasulullah, majalisul ilmi, yaitu tempat-tempat tausiahan-tausiahan, tempat-tempat pembahasan-pembahasan ilmu-ilmu keagamaan. Kita para tahu, ya ada orang yang lagi tawasulan, baca yasin, pengajiannya kita mampir, itu adalah taman surga. Ngikutin gitu di acara itu. Oh, jangan sampai kita pas ada pengajian, ada tempat zikir, kita bawa motor, tot. Malah mengganggu orang yang ngaji. Bukan begitu. Matikan mesinnya, ya kalau kita tidak mau mengaji. Berarti kita muhibban, cinta, respon terhadap pengajian. Baiknya ya kita berhenti ikut ngaji di situ atau ikut tawasul di situ. Itulah yang sangat dianjurkan. Itu adalah taman surga. Jadi berarti kita nanti setelah meninggal menghadap Allah akan masuk ke taman surga. Pahala daripada kita mengikuti kegiatan itu. Ya langsung aja kita mari ke acara inti, yaitu pengijazahan ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Kita tulis dulu ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadrati nabiyullah hadir wa nabiyullah Sulaiman alaihi salam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan ila hadrati Sayyidi Bakri Syato ila hadrati Syambar Amin ila hadrati Syambar Muhsin wa ila hadrati Amr Rifai ila hadrati Syekh Khalil wa ila hadrati Syekh Bahru Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi Syai'ulil Lailumul Fatihah wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Man Ajajani Hadza wa khususan hadrati Abi Wami wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulil lailumul Fatihah. Itu hadaratnya baca satu kali, ya. Sudah malum dan mafhum, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah, yaitu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus kita wirid itu ayat ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Jumlahnya 2012, jangan kurang, jangan lebih. Itulah, maaf Al-Fakir berbicara di area Al-Hikmah. Jadi hitungan pun menjadi perhitungan. Jadi jangan semaunya, beda dengan kita niat asli di area syariat, niat membaca Al-Quran. Berapapun boleh. Tapi kalau kita menginginkan satu maksud kita yang berkaitan dengan ini, yang diterangkan oleh para hukama, yaitu dibacanya 2012, jangan kurang, jangan lebih. Kapan dibacanya? Dibacanya itu habis sembahyang Isya atau habis sembahyang Maghrib atau habis sembahyang subuh. Boleh, mana pilih waktu yang kita luang lah di antara waktu yang sudah ditentukan tadi.
Itu rutin. Rutin. Insya Allah kalau kita bisa rutin. Bisa rutin. Terbiasa. Terus menerus. Insya Allah kita akan diberi oleh Allah kekayaan yang luas dan rezeki yang melimpah ruah. Jadi setelah kita itu minta kepada Allah. Minta apa? Minta kekayaan. Kalau belum punya mobil, minta mobil. Kalau belum punya istri, minta istri. Kalau yang belum punya rumah, minta rumah. Kalau yang belum punya kebun, belum punya sawah, minta hal itu. Apapun yang kita inginkan, yang kita mau, mintalah kepada Allah setelah kita mewiridkan ayat itu. Yang jumlahnya 2012. Rutin. Insya Allah apapun yang kita mau, yang kita minta, yang kita inginkan, insya Allah diwujudkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan kudrat iradat Allah, juga berkah Nabi besar Muhammad SAW, dan juga haknya doa ini. Dan Al-Fakir peringatkan, ini adalah suatu prosedur supaya mustajab mati doa kita. Satu, kita harus mengikuti tausiahnya sebelum pengijazahan. Dan dua, kita harus benar-benar yakin bahwa doa kita ini pasti dikabul oleh Allah. Dan Allah pasti memberikan apa yang kita minta. Dan kita harus ada sambungan dengan yang mengijazahkan. Siapapun itu yang mengijazahkan kepada kita. Ya minimal kalau kita tidak bisa ketemu bersilaturahmi. Ya, subscribe. Like itu adalah suatu kewajiban yang pertama. Share. Dibagikan ke seluruh teman hadai tolan, keluarga. Dan komen yang positif di kolom komentar. Itulah suatu wujud sambungan kita yang pertama. Tentu kita ada kepercayaan, keyakinan terhadap yang mengijazahkan. Nih, kalau itu ada di diri kita, insya Allah yang kita amalkan akan mustajabah. Karena amalan ini adalah amalan tajribah. Tapi kalau kita misalkan hanya subscribe enggak, like enggak, komen enggak, apa-apa enggak, ngamalin aja. Terus kepada yang mengijazahkannya juga, ya kita enggak peduli lah gitu. Ya kita kecil harapan, tipis harapan untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Fakir sekali lagi ini keterangan di area al-hikmah. Jadi kita marilah kita saling menghargai, saling menghormati. Karena setiap kita punya area. Inilah Al-Fakir tidak lupa untuk Al-Fakir pasti banyak salah, banyak khilaf. Al-Fakir minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada suatu amalan yang sangat dicintai Allah adalah di antaranya kita saling memaafkan, saling mencintai, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Karena pada hakikatnya Al-Fakir pun orang bodoh, Al-Fakir pun banyak dosa, tidak ada orang yang bersih suci di antara kita semua, dan tidak ada orang yang pintar, yang hebat, yang gagah di antara kita semua. Yang hebat, yang gagah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.